Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini Ibu KA, Ibu Keisha menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penderita adenomyosis. Ibu Keisha umurnya 47 tahun. Kemudian sudah punya anak 3. Keluhan utamanya adalah nyeri. Dan sudah diberikan pengobatan dengan obat noretisteron. 2 kali sehari, diminum pagi hari dan diminum pada malam hari. Tapi masalahnya adalah sangat sulit tidur. Yang kedua, BAB-nya menjadi keras atau sulit. Kemudian di sisi lain untuk melakukan operasi, Ibu Keisha saat ini belum bisa karena mungkin ada masalah dengan ekonomi. Nah, bagaimana pemecahannya? Sekarang kita bahas satu persatu. Pada pasien adenomyosis, untuk lebih jelasnya, sahabat bisa klik berbagai video dari DYD, Dr. Yan Daily terkait adenomyosis. Salah satu pengobatannya adalah memang dengan pengobatan hormonal. Kalau kita mereview, pengobatannya memang bisa pengobatan hormonal atau pengobatan operatif. Nah, sekarang kita membahas terutama pada pengobatan yang hormonal. Pengobatan hormonal pada adenomyosis adalah menggunakan obat-obat progesteron dan turunannya, derivat-derivatnya. Kenapa? Karena obat-obat turunan progesteron dan derivat-derivatnya ini yang bekerja secara berlawanan dengan hormon yang menumbuhkan adenomyosis, yaitu hormon estrogen. Artinya, adenomyosis ini dipicu oleh hormon estrogen. Nah, pengobatannya ditekan dengan hormon progesteron, sehingga nggak tumbuh, nyerinya hilang, dan sebagainya. Ada beberapa data terkait pengobatan dengan hormon ini. Satu data dulu mungkin saya sisipkan, karena ini penting untuk dipahami, bahwa pengobatan menggunakan hormon, apakah itu diminum, apakah disuntik, dan disuntik pun juga ada berbagai macam, itu efektif. Pertama adalah mengecilkan adenomyosis, tapi hanya hitungan mili. Artinya misalnya begini, adenomyosisnya 4 cm. Kita tidak bisa berharap bahwa mengecil sekali sampai 3,5 cm dan sebagainya. Tidak, sulit sekali. Jadi mengecilnya hanya hitungan mili, walaupun diberikan 4-6 bulan. Ini harus dipahami dan dijelaskan ke pasien, karena biar tahu masalah yang dihadapi dan tidak berharap lebih. Karena bagaimanapun zaman sekarang harus terbuka diskusi antara dokter dengan pasien. Kalau harapan berlebih nanti kadang-kadang malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, nyeri itu memang bisa berkurang sampai hilang. Jadi misalnya nyeri sampai nggak bisa aktivitas, pada pengobatan bulan kedua atau ketiga sudah berkurang, pada pengobatan bulan keempat sampai ke-6 hilang nyerinya. Tapi nyeri akan muncul kembali paling cepat pada kisaran sekitar 9 bulan. Dan pada 1 tahun dari pengobatan terakhir sudah pasti timbul nyeri lagi. Jadi ini juga harus dijelaskan. Nanti kalau enggak, berharap bahwa nyerinya akan hilang seterusnya. Jadi sahabat sekalian, artinya bahwa pengobatan menggunakan progesteron ini hanya efektif untuk menghambat tumbuhnya adenomyosis sama menghilangkan nyerinya dalam waktu antara 9 bulan sampai 12 bulan. Setelah itu harus diulangi lagi pengobatannya. Nah, yang lain lagi adalah kadang-kadang ini tidak dijelaskan oleh dokternya. Pengobatan menggunakan progesteron ini pasti mengganggu siklus haid. Kadang-kadang ada pasien datang ke kami hanya keluhannya
kok saya haidnya jadi terus-menerus flek-flek, padahal sedang menggunakan obat itu, dan itu memang harus melalui fase itu. Karena dengan memberikan obat progesteron secara berurutan, secara depo, maka pasti keseimbangan hormon wanita itu tidak terjadi. Sehingga apa? Haidnya pasti tidak teratur. Polanya demikian. Pada awal-awal, bulan pertama mungkin masih bisa haid, rutin. Tapi habis itu bulan kedua mulai berkurang haidnya. Bulan ketiga keempat kadang nggak haid, kadang haid cuma flek-flek sampai 3 minggu dan sebagainya. Nah, ini harus disampaikan di depan karena nanti ketika sholat kadang-kadang bingung ini haid atau mungkin ada perdarahan, tidak bisa berhubungan seksual dengan suaminya dan sebagainya, jadi mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa data terkait pengobatan hormonal pada adenomiosis. Nah, sekarang kita kembali ke terapi tadi. Terapi tadi menggunakan norepinephrine. Norepinephrine diminum 2 kali sehari, ya sudah tepat. Tapi harus diketahui bahwa pengobatan dengan menggunakan norepinephrine adalah pengobatan yang menggunakan tablet diminum per oral yang paling ringan, paling rendah. Jadi masih ada 2-3 jenis obat yang lebih kuat untuk menekan adenomiosis, termasuk yang obat yang diminum. Jadi artinya dari Ibu Keisha tadi bisa berkonsultasi apakah bisa dipilihkan obat yang di atasnya, karena bagaimanapun itu akan lebih efektif. Nah, pengobatan yang lain adalah dengan injeksi. Injeksi atau suntik isinya sama, derivat dari progesteron atau istilah kita GnRH agonis. Jadi obat yang fungsinya sama, menekan progesteron, tapi bekerjanya di otak. Nah, itu juga bisa dilakukan suntikan. Nah, suntikan yang lain lagi adalah menggunakan suntik KB, tapi waktunya dimepetkan. Jadi secara umum, saya ulangi, ada pengobatan yang tablet, tapi yang norepinephrine tadi yang paling ringan masih bisa ditingkatkan obat yang lain. Kemudian juga bisa menggunakan beberapa jenis pengobatan injeksi. Tapi kembali lagi bahwa pengobatan hormonal ini hanya menghambat pertumbuhannya, tidak akan pernah menghilangkan adenomiosisnya, mengecilkan hanya hitungan mili, dan dalam rentang 9 bulan atau 12 bulan akan sudah mulai tumbuh lagi dan timbul nyeri lagi. Nah, sekarang tadi disampaikan kalau untuk operasi tidak mungkin belum ada dana dan sebagainya. Sebenarnya sekarang ini dengan ada asuransi pemerintah, dengan menggunakan BPJS, selalu masyarakat punya peluang untuk memanfaatkan fasilitas ini untuk bisa melakukan operasi. Jadi termasuk operasi pasien dengan adenomiosis juga tanda kutip di cover oleh BPJS. Tapi kalau untuk pengobatan yang infertilitas, program ingin punya anaknya, itu baru tidak di cover. Jadi memang harus dibayar secara pribadi. Sekarang kita bahas masalah yang lainnya, yaitu tidak bisa tidur dan BAB-nya sulit atau konstipasi, obstipasi. Kenapa sih kok tidak bisa tidur? Jadi sahabat sekalian, seperti tadi saya jelaskan bahwa hormon terpenting pada wanita ada 2, estrogen dan progesteron. Nah, secara gampang, hormon estrogen itu adalah hormon yang sangat penting untuk seorang wanita dalam menjalankan kehidupan kewanitaannya, artinya menjaga dia tetap sebagai wanita gitu. Maaf saya agak melebar, tapi maksud saya bahwa berbagai fungsi sebagai seorang wanita itu yang memelihara adalah hormon estrogen. Nah, fungsi lain yang bisa terganggu ketika hormon estrogen itu rendah karena ditekan dengan pengobatan norepinephrine tadi, pengobatan progesteron tadi, adalah fungsi keseharian. Yaitu salah satunya membuat
membuat pasien seperti fatigue, lelah. Jadi pada pasien-pasien dengan pengobatan progesteron, walaupun tidak selalu, apalagi yang suntik, efeknya lebih kuat. Saya kok lelah dok ya sekarang, lutut saya linu-linu, saya kerja jam 2 sudah capek, pengen pulang aja dan sebagainya. Nah, salah satu yang terganggu adalah tadi pola tidur tadi. Jadi mungkin sebenarnya karena kelelahan dan sebagainya sehingga mengganggu pada sesi tidurnya. Tapi kalau mengganggu menekan rasa ngantuk dan sebagainya tidak, sebenarnya tidak. Nah, yang kedua adalah wanita itu menjadi sensitif itu, anak sekarang jadi sensi, jadi gampang ngamuan. Jadi memang itu kalau orang ini yang terjadi, yang gampang dilihat adalah pada masa-masa premenopause ya. Jadi kalau seorang wanita itu masa premenopause itu salah satu yang harus suami menyesuaikan adalah mungkin fase itu menjadi lebih sensitif ya. Jadi lebih gampang tersinggung, harus selalu dipahami dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kenapa juga kok BAB-nya jadi sulit begitu. Progesteron termasuk norepinephrine itu ternyata mempunyai efek memperlambat gerak usus, peristaltiknya. Jadi usus kita itu secara spontan bergerak secara alami, kerucuk. Dan kita punya standar, misalnya dalam 1 menit geraknya itu 3 kali begitu. Nah, ini menurun. Nah, ketika menurun apa? Makanan yang sudah dikunyah, diolah, dicerna di dalam lambung itu terlalu lama di dalam usus. Usus besar, usus kecil terlalu lama, artinya apa? Terlalu lama diserap. Diserap apa? Termasuk cairannya. Nah, ketika diserap cairannya, akhirnya pupnya menjadi keras. Nah, ketika keras, akhirnya obstipasi, konstipasi. Akhirnya BAB-nya sulit. Jadi jelas sekali. Jadi memang pengobatan itu menjadi mengganggu sistem pencernaan. Nah, sekarang pemecahannya gimana? Pemecahannya adalah mungkin bisa menggunakan obat yang lain. Ibu silakan konsultasi dengan dokternya. Tapi mungkin juga hampir sama obat yang lain pun bisa menggunakan obat-obat pencahar. Nah, pencahar jangan menggunakan bisokodil dan sebagainya terlalu kuat, tapi misalnya dengan mengkonsumsi yang makanan banyak seratnya, atau menggunakan obat yang mengandung enzim-enzim pencernaan dan sebagainya. Nah, itu akan membantu. Nah, yang lain tadi yang nggak bisa tidur gimana? Adalah perubahan dari lifestyle. Jadi selama minum obat, karena memang harus minum obat, bagaimana lagi? Maka lifestyle-nya yang dirubah. Seperti apa? Misalnya ibu harus refreshing, kemudian berangkat tidur ketika memang sudah betul-betul ngantuk. Jadi bukan tidur-tiduran dulu kemudian baru terlelap, enggak. Jadi memang ketika berangkat tidur itu sudah betul ngantuk sehingga nanti cepat terlelap. Kemudian juga salah satu yang disarankan adalah dengan berolahraga. Jadi dengan berolahraga, dengan badan yang lebih fit, dengan pikiran yang lebih fresh, akan mengurangi sisi-sisi tadi, sisi yang sensi dan sebagainya tadi, sehingga secara perlahan keluhan itu akan berkurang, dan walaupun dengan pengobatan keluhan tadi bisa berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Jadi demikian, semoga deskripsi ini memberikan pemahaman dan bisa menghadapi permasalahan dengan lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.